Kontrak adalah sesuatu yang mengikat. Bila Anda sudah menandatanganinya, Anda berarti sudah setuju dengan apapun yang dituliskan di dalamnya. Berapapun gaji yang diberikan dalam tenggat waktu tertentu, harus diterima tanpa bisa diubah lagi. Kalau salah satu pihak mencoba untuk membangkang, urusan seperti ini bisa dipolisikan. Kami sempat membahas 7 pemain paling overpaid di NBA. Namun di episode kali ini, kami akan membahas kebalikannya, yaitu 6 pemain paling underpaid dalam sejarah. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. John Starks. Mungkin beberapa dari kamu tidak mengetahui pemain ini. Ia adalah seorang bintang yang membawa New York Knicks berjaya di era 1990-an bersama Patrick Ewing. Ia adalah pemain kedua terhebat di tim tersebut dan membawa Knicks ke final NBA pada tahun 1994. Karir John Starks juga sangat menginspirasi. Ia adalah pemain undrafted pada NBA Draft 1998. Namun ia berhasil masuk ke Warriors. Ia pun berpindah ke Knicks pada musim kedua, makin berkembang dari awalnya yang cadangan hingga menjadi pemain inti. Ia sempat 1 kali menjadi All-Star dan 1 kali menjadi All-NBA Defensive Second Team. Namun di musim ia menjadi All-Star pada 1993-1994, ia hanya digaji 1,1 juta dolar setahun, atau sekitar 16 miliar rupiah per tahun saja. Memang di era 90-an, kontrak NBA tidak sebesar sekarang. Namun ia adalah pemain dengan gaji tertinggi urutan 189 di liga saat itu. Memang dia bukanlah superstar, namun untuk ukuran seorang All-Star yang bisa offense dan defense, nilai John Starks seharusnya jauh melebihi ini. Di era ini juga, memang marak sekali kontrak jangka panjang, yang memberikan keamanan dan stabilitas bagi para pemain. Dan masih belum terbentuk aturan-aturan seperti opt-out di akhir tahun kontrak yang bisa menyelamatkan pemain dari gaji yang terlalu rendah. Michael Jordan. Ternyata pemain terhebat dalam sejarah pun pernah merasakan sebagai pemain yang underpaid. Bahkan bisa dibilang, jasa MJ kepada Chicago Bulls dan NBA tidak bisa terbayarkan. Ialah yang membuat NBA mencapai puncak popularitasnya pada era 90-an. Pada tahun 1988, ketika NBA masih belum terlalu populer, MJ menandatangani kontrak 8 tahun 25 juta dolar, atau sekitar 43 miliar rupiah per tahun saja. Ingat di era 80-an, kontrak NBA memang tidak ada apa-apanya dibandingkan sekarang. Dan hal ini juga kontrak yang sangat panjang, jadi cukup memberikan kestabilan bagi MJ. Di tahun ia menandatangani kontrak tersebut, nilai seperti itu sudah terbilang tinggi. MJ juga masih sangat muda dan belum mencapai puncak karir, serta tidak pernah melaju ke final saat itu. Namun tidak ada yang mengira MJ akan meledak di era 90-an. Kontraknya mengikat dari tahun 1988 hingga 1996. Selama rentang waktu itu, MJ 4 kali membawa Bulls juara, 4 kali Finals MVP, 3 kali Regular Season MVP, dan masih banyak lagi penghargaan yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Ia membuat NBA populer di seluruh dunia. Dan bisa dibilang, ia salah satu orang paling famous di seluruh dunia di era itu. Namun di akhir kontraknya pada musim 1995-1996, dengan prestasi yang seperti itu, ia hanya berada di urutan ke-32 pemain dengan gaji tertinggi di liga. Baru pada 2 musim setelahnya, MJ mendapatkan kontrak terbesar dalam sejarah. Lou Williams. Lou Williams pernah bermain di Clippers dari tahun 2017 hingga 2021. Pada musim 2017-2018, musim pertamanya di Clippers, ia masih terikat kontrak dengan tim sebelumnya, yaitu Lakers. Dan pada Februari 2018, Lou Williams menandatangani perpanjangan kontrak dengan Clippers senilai 3 tahun 24 juta dolar, yang artinya 1 tahun, ia mendapat 8 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah per tahun. Di momen Williams menandatangani kontraknya, ia sudah memenangkan 1 kali Six Man of the Year pada tahun 2015 dan sedang dalam puncak karirnya dengan raihan 22,6 poin per game, tertinggi dalam karirnya. Kontrak ini mengikat hingga 3 tahun ke depan. Pada tahun 2019, ada sebuah riset yang menyimpulkan bahwa rata-rata pemain NBA mendapatkan 7 juta dolar per tahunnya, atau sekitar 100 miliar rupiah. Itu artinya, Lou Williams yang sedang berada di puncak karirnya hanya berbeda 1 juta dolar saja dari gaji rata-rata pemain NBA. Padahal seharusnya, value dari Lou Williams jauh lebih dari itu.
Fakta lain bahwa di akhir musim 2017-2018, Lou Williams lagi-lagi memenangkan penghargaan Sixth Man of the Year. Musim selanjutnya yaitu 2018-2019, ia lagi-lagi memenangkan Sixth Man of the Year dan membawa Clippers kembali ke playoff. Padahal di Clippers sama sekali tidak ada pemain All-Star. Lou Williams mencatatkan 20 poin per game, kedua di bawah Tobias Harris. Padahal Lou Williams bermain dari bangku cadangan di musim itu. Terbukti alasan mengapa ia mau memperpanjang kontraknya saat itu dengan Clippers, padahal dengan gaji yang terbilang underpaid, adalah karena ia cinta dengan kota Los Angeles dan tim Clippers. Saat ia memperpanjang kontraknya, ia juga sedang tidak mengejar gelar juara, karena Paul George dan Kawhi Leonard masih belum masuk ke Clippers. Namun sayang, sejak masuknya dua bintang tersebut, peran Lou Williams pun berkurang, dan mereka gagal melaju jauh di playoff. Akhirnya, ia pun di-trade ke Atlanta Hawks pada 2021. Ben Wallace. Ben juga merupakan anggota angkatan 1996 yang berisi banyak sekali bintang NBA. Namun di NBA Draft 1996, tidak ada tim yang mendraftnya. Tapi ia berhasil masuk ke Wizards di musim 1996-1997, tapi tidak banyak bermain. Di Wizards, ia tak pernah melaju ke playoff sama sekali selama 3 tahun. Namun Ben selalu berkembang dari tahun ke tahun. Ia berpindah ke Magic pada musim 1999-2000, dan meskipun ia selalu menjadi starting five di sana, ia hanya mencatatkan 4,8 poin per game dan 1,6 blocks per game. Ia pun pindah ke Detroit Pistons dan menandatangani kontrak yang sangat panjang, yaitu 6 tahun $34 juta atau $5,7 juta per tahun, sekitar 81 miliar rupiah per tahun. Kontrak ini terbilang oke bagi seorang yang hanya mencatatkan 4,8 poin per game dan 1,6 blocks per game. Namun tepat setelah menandatangani kontrak ini, Ben Wallace pun meledak. Meskipun hanya mencatatkan 6,4 poin per game, namun ia mencatatkan 13,2 rebounds per game, kedua tertinggi di liga, dan 2,3 blocks per game, nomor 10 di liga di musim 2000-2001. Musim 2001-2002, ia berkembang lagi dengan raihan 7,6 poin per game, 13 rebounds per game, tertinggi di liga, dan 3,5 blocks per game, tertinggi di liga juga, dan menjadi Defensive Player of the Year. Ben makin berkembang terus-menerus. Selama 6 tahun kontraknya tersebut di Pistons, Ben berhasil 4 kali menjadi All-Star, 4 kali Defensive Player of the Year, 5 kali All-NBA Team, dan 6 kali menjadi All-NBA Defensive Team. Serta 2 kali membawa Pistons ke final NBA, dan 1 kali membawa Pistons menjadi juara NBA 2004. Tercatat hanya 2 pemain saja dalam sejarah yang pernah memenangkan 4 gelar Defensive Player of the Year, yaitu Ben Wallace dan Dikembe Mutombo. Bahkan dengan jumlah gaji seperti itu, Wallace hanya pernah mentok di urutan ke-73 pemain gaji tertinggi dari seluruh pemain NBA. Jelas value dari Ben Wallace jauh melebihi ini, bukan? Isaiah Thomas. Kita tahu bahwa karir Isaiah Thomas sangat roller coaster. Di satu titik, ia merupakan salah satu point guard terbaik di NBA. Namun di titik yang lain, ia keluar dari NBA dan tidak ada satupun tim yang menginginkannya. Masa prime dari Isaiah Thomas adalah saat ia bermain di Boston Celtics, dari tahun 2015 hingga 2017. Di sana, ia 2 kali menjadi All-Star dan 1 kali masuk All-NBA Team. Pada musim 2016-2017, ia bahkan mencatatkan 28,9 poin per game, nomor 3 terbanyak di NBA musim itu. Ia juga membawa Celtics melaju ke final wilayah timur dan bertemu Cavaliers. Padahal di tim Celtics, hanya dialah yang menjadi All-Star di tim. Thomas masuk ke NBA pada tahun 2011 ke Sacramento Kings di urutan pick nomor 60, nomor terakhir. Di saat itu, ia menandatangani kontrak 3 tahun $2,1 juta atau hanya $700.000 saja per tahun, sekitar 10 miliar rupiah per tahun. Namun ia justru meledak di musim rookie-nya dengan masuk All-NBA Rookie Second Team. Ia semakin berkembang dari musim ke musim, puncaknya pada musim 2013-2014, musim terakhirnya di Kings, dengan 20,3 poin per game. Meskipun dengan raihan yang terbilang produktif, padahal dengan tinggi badan hanya 175 cm, ia ingin kontrak jangka panjang yang lebih aman ketimbang kontrak jangka pendek. Ia melakukan sign and trade di akhir musim tersebut, dengan kontrak 4 tahun $27 juta atau $6,75 juta per tahun, sekitar 98 miliar rupiah per tahun. Ia pun pindah ke Phoenix Suns. Di Suns, raihan Thomas menurun karena ia tidak cocok dengan sistem permainan Suns yang menggunakan 3 guard sekaligus. Hanya semusim saja di Suns, ia di-trade ke Celtics.
Dan disinilah ia meledak. Semua capaian All-Star, All-NBA Team dan playoff-nya di Celtics hanya dibayar dengan $6,75 juta per tahun. Bandingkan dengan Anthony Davis yang tepat berada di bawah Thomas dalam hal raihan poin per game. Namun Davis mendapatkan $25 juta per tahun, atau sekitar 360 miliar rupiah. Yang lebih apes lagi, di puncak kejayaan Thomas di Celtics, ia juga berada di akhir kontrak yang sebelumnya. Tentunya dengan performa seperti ini, Thomas akan mendapatkan kontrak yang sangat besar. Namun malangnya, ia mengalami cedera panggul. Dan Celtics pun menganggap Thomas kurang cukup untuk membawa Celtics menjadi tim juara. Celtics pun memutuskan untuk men-trade Thomas. Scottie Pippen, pemain kedua terbaik dalam sejarah dinasti Bulls era 90-an ini, bisa dibilang pemain paling underpaid dalam sejarah NBA. Bila tidak ada Pippen, mungkin Bulls tak akan menang juara sebanyak itu, atau bahkan sama sekali tidak memenangkannya. Kontrak kedua Bulls dengan Pippen bahkan sempat diletakkan dalam dokumenter The Last Dance, karena saking underpaid-nya pemain yang satu ini. Setelah 4 musim di NBA, ia menandatangani perpanjangan kontrak sebesar 5 tahun $18 juta, atau $3,6 juta per tahun, sekitar 51 miliar rupiah per tahun. Di awal kontrak ini, memang terlihat besar. Pada musim 1992-1993, Pippen merupakan pemain urutan 8 gaji tertinggi di NBA. Cukup baik bukan? Namun sejak musim itu, ketika MJ meninggalkan Bulls untuk bermain baseball, Pippen menjadi jangkar utama dari Chicago Bulls. Ia membawa Bulls ke playoff meskipun tanpa MJ, dan finish di urutan ketiga voting MVP. Namun ia turun di urutan ke-26 gaji tertinggi musim 1993-1994. Urutan gaji Pippen semakin merosot karena era pertengahan 90-an, NBA semakin populer dan kontrak pemain-pemain lain menaik drastis. Sedangkan Pippen masih terikat kontrak sebelumnya. Pada tahun 1997-1998, akhir musim kontraknya, ia berada di urutan ke-122 pemain dengan gaji tertinggi di liga. Bahkan ia adalah pemain dengan gaji tertinggi ke-6 di timnya sendiri. Padahal ia adalah pemain kedua terbaik di timnya di bawah MJ. Ia juga selalu masuk dalam jajaran All-Star, All-NBA Team, dan All-NBA Defensive Team selama kontraknya itu. Hal ini sempat membuat Pippen ngambek dan tidak mau bermain di awal musim 1997-1998, di mana ia memaksa Bulls mengubah kontraknya. Agen Pippen dan bahkan GM dari Bulls sendiri sudah mengingatkan kepada Pippen bahwa itu adalah kontrak yang buruk saat sebelum Pippen menandatanganinya pada 1991. Namun Pippen lebih menginginkan keamanan dan stabilitas keuangan jangka panjang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah pemain yang kami sebutkan tadi memang benar-benar harus mendapatkan gaji yang lebih atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in next video.